Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan tokoh yang saya bahas kali ini adalah Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba atau Cortubah di Andalusia, yang saat itu merupakan pusat kebudayaan dan intelektual Islam yang sangat maju di bawah kekuasaan dinasti Almoravid, Murabahun, dan kemudian Almohad atau Muwahhidun. Ibnu Rushd lahir di tengah keluarga yang sangat terhormat dan berpendidikan tinggi dengan tradisi hukum yang kuat. Kakeknya yang juga bernama Ibnu Rushd adalah seorang hakim agung di Kuli Al-Jami'ah yang terkenal di Cordoba dan juga imam di Masjid Agung Cordoba. Ayahnya pun seorang hakim. Menjelang akhir hayatnya di bawah pemerintahan Khalifah Abu Yusuf Quyub Al-Mansur, penerus Abu Yaqub Yusuf, situasi politik berubah karena tekanan dari kelompok ulama konservatif yang menentang filsafat. Ibnu Rushd dituduh menyebarkan ajaran sesat. Ia diasingkan ke Lucana, sebuah desa dekat Cordoba yang mayoritas penduduknya Yahudi, pada tahun 1995, dan buku-buku filsafatnya diperintahkan untuk dibakar, kecuali buku-buku tentang kedokteran, aritmatika, dan astronomi. Sebagai anak dari keluarga cendekiawan terkemuka, Ibnu Rushd menerima pendidikan terbaik yang tersedia di Andalusia saat itu. Pendidikan dasar keagamaan seperti anak-anak keluarga pelajar lainnya. Pendidikan awalnya dimulai dengan menghafal Al-Quran. Ia kemudian mempelajari hadis atau hadis tradisi Nabi, tata bahasa Arab, dan sastra Arab. Kemudian spesialis hukum Islam atau fikih. Mengikuti jejak ayah dan kakeknya, ia mendalami hukum Islam atau fikih mazhab Maliki. Ia belajar kitab Al-Mutawar karya Imam Malik langsung dari ayahnya yang merupakan ahli di bidang tersebut. Penguasaan dalam hukum Islam sangat mendalam, menjadikannya salah satu hakim terpenting pada masanya. Ia mempelajari teologi Islam, ilmu kalam, khususnya dari aliran Asy'ariyah yang dominan pada masa itu, meskipun nantinya ia banyak mengkritik pendekatan teologis yang dianggapnya kurang menggunakan demonstrasi logis dan ketat. Ia juga belajar kedokteran di bawah bimbingan Abu Ja'far Ibnu Harun Al-Tarjuli di Sevilla. Ia tidak hanya mempelajari teori medis dari Galen dan Hippocrates, tetapi juga mempraktikannya. Dan ia juga belajar filsafat dan astronomi, terutama Napoleon dan artelenisme. Matematika, fisika, dan astronomi berpengaruh ke pemikiran Ibnu Baza cukup terasa pada pemikiran awal Ibnu Rushd. Karya-karya Ibnu Rushd yaitu yang pertama, karya di bidang filsafat. Ini ada beberapa karya-karyanya. Yang pertama itu Taharub al-Taharub atau keracunan dari keracunan. Ini adalah karya polemik terpentingnya. Buku ini merupakan bantahan langsung terhadap buku Taharub al-Fasilifah, keracunan para filsuf, karya Imam Al-Ghazali. 2. Al-Kashif an Manazihid al-Adilah, menyikap metode-metode pembuktian. Karya ini mengkritik metode teologis dari berbagai sekte Islam seperti
Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Yang ketiga, fas'al makalah penentu dan definisi teasisi. Buku ini membahas hubungan antara agama, syariah, dan filsafat atau hikmah. Ibn Rushd berargumen bahwa kebenaran tidak dapat bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua itu adalah karya di bidang hukum Islam atau fikih. Yang salah satunya adalah Bidayah al-Mujtahidin wa Nihayat al-Mutakassid, awal bagi seseorang mutazahid dan akhir bagi seseorang yang bersederhana. Ini adalah salah satu kitab fikih perbandingan mazhab terbaik yang pernah dirilis. Yang ketiga itu adalah karya di bidang kedokteran. Salah satunya itu adalah Al-Qawaid fi Al-Taib, prinsip-prinsip umum kedokteran. Dikenal di barat dengan tulisan judul Latin Collegiate. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran yang ditulis sebagai pendamping komplement dari buku Al-Tafsir karya sahabatnya Dr. Ibnu Juz. Pemikiran tokoh tersebut tentang Islam serta kontribusinya dalam dunia Islam zaman sekarang. Yang satu itu adalah pemikiran Ibnu Rushd tentang Islam, harmoni agama dan filsafat inti dari pemikiran keislaman. Ibnu Rushd tertuang dalam kitabnya Fas'al Malak, makalah penentu. Ia membantah anggapan bahwa filsafat atau berpikir secara logis bertentangan dengan syariat Islam. Konsep kebenaran ganda atau double truth adalah salah paham. Banyak orang mengira Ibnu Rushd mengajarkan dua kebenaran, satu kebenaran agama, satu kebenaran akal yang terpisah. Padahal tesis utamanya adalah kebenaran tidak mungkin bertentangan dan kebenaran. Baginya filsafat adalah upaya mencari kebenaran lewat akal. Agama atau wahyu adalah kebenaran dari Tuhan. Karena sumbernya sama dari Tuhan yang Maha Benar, keduanya harus bertemu di satu titik. Jika tampak bertentangan, pasti ada salah dalam cara manusia memahaminya. Dua, teori takwil. Ibnu Rushd memberi solusi jika teks wahyu Al-Quran atau hadis tampak bertentangan dengan fakta, sains atau logika, maka teks wahyu tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah atau tekstual. Teks tersebut harus ditakwil, diintervensikan secara metodologis atau alegoris untuk menemukan makna batin yang sesuai dengan akal. Kontribusi dan referensinya bagi dunia zaman sekarang. 1. Landasan bagi sains dan modernisasi dalam Islam. Dunia Islam modern sering bergulat dan pertanyaan apakah sains barat cocok dengan Islam. Ibnu Rushd sudah menjawab ini abad lalu. Kontribusinya, ia menegaskan bahwa mempelajari hukum alam atau sains adalah perintah agama untuk mengenal kebesaran Tuhan. Menolak kualitatif atau sebab akibat sama dengan menolak ilmu pengetahuan. Referensinya, pemikiran menjadi landasan bagi kaum reformasis muslim seperti Muhammad Abduh, seperti pemikiran kontemporer untuk mendorong umat Islam agar tidak anti-sains dan mau mengadopsi kemajuan teknologi tanpa merasa kehilangan identitas keislamannya. Kritik terhadap fatalisme. Ibnu Rushd menolak pandangan teologis yang mengatakan manusia tidak punya daya upaya atau takdir tanpa usaha, atau pandangannya yang menolak hukum sebab akibat seperti disalahpahami sebagian orang dari kritik Al-Ghazali. Pemikiran ini penting untuk membangkitkan etos kerja dan semangat kemajuan di dunia Islam. Ibnu Rushd mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum atau sunnatullah yang tetap. Jika umat Islam ingin maju, mereka harus menguasai hukum-hukum alam tersebut, sains dan teknologi, bukan hanya pasrah menunggu nasib.
Mengapa ia berpikir demikian? Menurut saya ada 3 faktor yang mempengaruhi berpikir demikian. Yang pertama yaitu adalah faktor profesi. Ibnu Rushd adalah seorang hakim dan dokter. Kedua profesi ini menuntut bukti nyawa. Sebagai dokter, ia tidak bisa mengobati orang hanya dengan doa tanpa diagnosa medis atau sebab akibat. 2, yaitu adalah faktor politik. Ia hidup di zaman yang unik, penguasanya secara publik sangat agamis dan puritan, tetapi khalifahnya secara pribadi sangat mencintai ilmu pengetahuan dan filsafat. Respon terhadap Al-Ghazali, buku Al-Ghazali Ta'aruf al-Falasifah yang menyerang filsafat filsafat sudah sangat populer pada saat itu. Ibnu Rushd merasa serangan ini berbahaya karena bisa membuat umat Islam membenci akal dan sains. Ia merasa terpanggil untuk membela nalar demi masa depan peradaban Islam. Kritik dan evaluasi pemikiran Ibnu Rushd, ia berpendapat bahwa materi alam semesta ini abadi, sudah ada bersama Tuhan sejak azali, hanya bentuknya yang berubah. Tuhan adalah penggerak bukan pencipta dari ketiadaan total dalam artian waktu. Mengapa ini dianggap keliru? Dalam Islam ini bisa mengarah pada 2 Tuhan, Tuhan dan materi, atau mengurangi kekuasaan Tuhan. Pandangan ini benar sesuai ajaran mainstream. Konsep cause ex nihilo atau pencipta dari tiada. Keyakinan Islam yang lurus adalah bahwa Allah SAW adalah salah satu-satunya yang qadim, terdahulu tanpa permulaan. Alam semesta, waktu dan materi adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu selain Allah adalah baru diciptakan. Kesimpulannya adalah Ibnu Rushd adalah jembatan intelektual yang vital, bukan hanya antara timur dan barat, tetapi juga antara imam dan nakal. Tesis intinya sebagaimana tertuang dalam Fath al-Makir adalah bahwa syariah dan filsafat adalah saudara persepupuan yang memiliki tujuan akhir yang sama, mencari dan menggunakan kebenaran. Saran saya itu umat Islam perlu didorong untuk kembali menggunakan metode bukan demonstrasi logis Ibnu Rushd dalam ranah publik dan ilmiah. Kita harus menuntut bukti dan penalaran yang kuat dalam kebijakan publik, pendidikan, dan sains, alih-alih hanya mengandalkan retorika emosional atau khatabah atau pendekatan dialektis atau jadal yang seringkali menyesatkan. Penutup, Ibnu Rushd mengingatkan kita bahwa ada tradisi kuat dalam Islam, merayakan kecerdasan, akal, dan sains. Ia adalah mensesuaikan yang menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim sejati adalah dengan menjadi seorang pemikir sejati. Membaca Ibnu Rushd bukan berarti kita harus setuju dengan semua kesimpulan metafisikanya, tetapi ini adalah dorongan bagi kita untuk berani berpikir secara mahir, kritis, dan logis dalam mencari kebenaran sebagaimana diperintahkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.